Recording in progress. Kita mulai sekarang, Pak Fari. Boleh, Pak? Ya, Ya, kita buka dulu ya, Pak. ya, silakan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk yang bergabung pada pagi hari ini. Mungkin untuk minggu ini kita akan membahas terkait customer dan market, ya Pak Ade. Ya, nanti Betul. akan disampaikan oleh Pak Ade. Silakan untuk Pak Ade memberikan materinya. Mohon untuk teman-teman semua diinfokan lagi teman-teman yang belum bergabung ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak Fari. Terima kasih semuanya. Selamat pagi semuanya. Kita teruskan perjalanan kita untuk membangun usaha, building block of venture creation ya. Jadi kita pakai Ignite. Mudah-mudahan semua partisipan sudah bikin kelompok. Kelompok itu terdiri dari logo, dari deskripsinya yang simple. Tadi saya udah lihat ada 21, cukup bagus, cukup banyak, dan cukup rapih. Ada logonya, ada deskripsinya, terus timnya juga. Kemudian memang perjalanan kita baru week 2, minggu depan week 3, terus minggu depannya lagi kita akan presentasi milestone 1. Jadi itu tahap 1 di mana kita presentation of our venture. Jadi masalahnya apa, solusinya kira-kira apa, terus pelanggan kita siapa. Jadi itu salah satu foundation dari kewirausahaan di mana kita mendiscovery, kita menemukan customer kita. Jadi sekali lagi saya mau tekankan di sini kita tidak mulai dari satu produk yang kita punya atau kita create atau kita invent, terus kita mau jual produk tersebut kepada konsumen yang kita cari. Kita malah mencari masalah yang ada di dunia di sekitar kita, sehingga sekecil apapun, sebesar apapun yang kita
akan menjadikan satu kesempatan untuk membuat satu usaha. Izin saya share screen kalau bisa, karena pagi ini memang banyak tantangan. One second. Saya share screen. Jadi kita sekarang melihat customer sama market, mau mengingatkan bahwa minggu pertama kita melihat entrepreneurial thinking. Jadi kita mempunyai spesifik sifat entrepreneur sebagai entrepreneur. Kita bisa menghadapi uncertainty. Kita juga ada 5 elemen yang kemarin kita udah bahas. Jadi kita start with what we have, terus kita bisa mengevaluasi bagaimana kita bisa kerugiannya, kita bisa evaluasi. Terus kita juga lihat bagaimana kita dari sesuatu yang challenging kita bisa bikin itu kesempatan. Dan kita harus berteman, partnering sama siapapun, berteman, dan akhirnya kita satu pilot di dalam satu kapal terbang. Kita juga ada lihat problem identification, jadi problem bagaimana mengidentifikasikan masalah sehingga itu menjadi satu opportunity. Nanti setelah presentasi dari konsep-konsep yang kita akan lihat pagi ini, mungkin saya akan minta supaya 1-2 partisipan di sini memperlihatkan bagaimana mereka conduct interview. Dan saya juga bisa share Google Form di mana template-nya sudah ada, tinggal diikutin untuk menginterview siapa yang belum interview. Hari ini kita mau bicarakan mengenai pelanggan dan pasar kita gimana, customer and market. Terus ada teks case tadi namanya Verloop. Verloop juga interesting, nanti kita juga akan diskusi. Dan minggu depan kita bagaimana kita bikin prototyping, karena compelling value proposition itu basically itu prototyping ya. Kalau di level kita yang sekarang ini, karena ini bootcamp dan ini sudah mature ya partisipan di sini, jadi kita bisa bilang bahwa week 3 itu adalah prototyping yang kita akan mensajikan untuk memecahkan masalah. Dan week keempat baru presentasi milestone 1 secara keseluruhan. Ini perjalanan kita, ya, jadi kita sekarang hari di sini, jadi kita lihat bagaimana customer kita seperti apa, deskripsinya, terus kita lihat marketnya di mana dia berada, terus minggu depan kita lihat value proposition dengan framework yang bundar sama kotak ini, itu tool untuk create value. Baru minggu keempat kita presentasi launch our startup. Jadi di sini sangat penting karena problem itu, root of the problem itu sudah harus didefinisikan dengan framework yang kemarin kita sudah bahas. Dan saya rasa pakai tools-tools yang kita tahu itu bisa sangat membantu. Nanti kita juga lihat bagaimana. Kemudian setelah itu baru stage kedua, competitive advantage, business model, build your MVP, terus baru present your business. So ini hanya memperkenalkan startup kita dengan problem and solution dan value proposition. Ini adalah Padlet Ignite ya. Jadi partisipan bisa ingat, saya harap besar bahwa booklet itu bisa dibaca karena itu akan komplement course kita di sini, menekankan konsep-konsepnya. Case study juga dibaca kalau tertarik, karena banyak yang case study relevan kepada aktivitas yang kita sedang lakukan. Terus handout, ya basically saya tiap minggu udah kasih
milestone dengan week-nya, jadi milestone week 1, milestone week 2, milestone week 3. Nanti tinggal diisi secara gradual slide-slide yang akan datang. Hari ini kita membicarakan mengenai how you identify the market untuk your venture, terus bagaimana memperkecil dari market yang besar itu, memperkecil supaya kita bisa menangkap, karena kalau marketnya terlalu besar, kita nggak bisa komunikasi dan kita tidak bisa reach market yang besar. Terus kita juga create customer persona. Ini juga sangat interesting. Dalam kata arti lain, kita harus empati sama customer kita. Kalau kita empati sama customer kita, kita bisa tahu karakteristiknya kayak gimana, bagaimana dia motivasinya apa, bagaimana kita bisa komunikasi, bahasa komunikasinya kayak seperti apa, platformnya lebih yang sekarang yang sangat digital, platformnya, bagaimana kita bisa komunikasi dengan platform yang sesuai. Seperti orang yang 70 tahun, 80 tahun, misalnya kita bikin aplikasi untuk orang-orang yang umur segitu, nggak mungkin kita komunikasi melalui TikTok. Kalau misalnya kita bikin popok bayi dengan coefficient of absorption-nya yang tinggi dengan materi yang sedikit, kita menemukan materi yang bisa absorb kotoran-kotoran baby. Kita komunikasinya tidak bisa di Facebook atau di tempat lain, tapi komunikasi bisa di supermarket karena jualnya bisa di situ. Jadi itu hal-hal tersebut yang kita akan create persona. Jadi step by step-nya apa yang kita lakukan hari ini adalah bagaimana kita mengidentifikasikan market kita. Market kita kayak apa sih? Dengan produk yang kita sedang bikin untuk memecahkan masalah customer yang di dalam satu segmen. Terus dari market tersebut kita mengsegmentasikan, mengkecilkan, baru kita ambil porsi yang kita bisa benar-benar reach dan kita benar-benar bisa memecahkan masalah mereka, itu namanya niche. Dan kita akan create customer. Jadi agenda itu kita hari ini begitu. Terus nanti saya presentasi lagi milestone 1, week 2, dan kita nanti lihat hal-hal bagaimana kita bisa mengidentifikasikan marketnya, dan kita lihat interview yang minggu lalu partisipan sudah bikin atau ada kendala-kendala yang kita pengen tahu. Jadi ini adalah Verloop. Verloop itu case study, kalau dibaca secara singkat, itu tentang customer service, tapi dia pakai AI. Sekali lagi, Verloop ini dikeluarkan udah 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu dengan platform ini, dan 2 tahun yang lalu nggak ada orang yang ngomongin mengenai AI. Maksud saya conversational AI. Jadi ini sangat far-fetched dan sangat visionary, karena ada mahasiswa yang dia crazy dengan coding, terus waktu dia masih di universitas ya coding, terus dia dapat kerjaan di satu perusahaan, terus dia merasa bahwa wah ini ada gap antara customer service yang perlu orang 24 jam, telemarketer, terus bagaimana mengotomatisasikan customer service tersebut. Terus dia bikin app sedemikian customer service itu bisa 24 jam sangat diotomatisasikan. Jadi ini sangat interesting, dan kalau nggak salah waktu dia pertama kali bikin Verloop ini semua partisipan yang ada di sini. Jadi kita bagaimana discussion-nya market identification, terus market segment, terus carving a niche dengan produk
yang dia jalankan. Jadi ceritanya Verloop ini adalah ada si Gurafsik ya, dia bikin startup, conversational AI startup. Terus bagaimana si Verloop ini bisa empower business technology centric tool untuk enhance interaksi dengan dan engagement sama customer. Ya. Pertama-tama customernya mulai dengan B2C karena dia pikir bahwa dia bisa mensajikan, servis atau membantu si customer. Tapi ternyata dia sadar berikutnya yang butuh customer service itu bukan C tapi B. Jadi dia akhirnya B2B, dia pivot, dia ganti. Dia sadar bahwa customer itu bukan C, bukan customer langsung, tapi companies yang butuh chatbot solution ini. Dan saya rasa at this moment of your life ya, WhatsApp aja bisa pakai ChatGPT, tempelin ke WhatsApp, itu sangat bisa kalian lakukan itu. Jadi case highlight Verloop bagaimana mereka masuk ke pasar, karena mereka kan juga 2 tahun yang lalu orang nggak ngerti tentang, terutama perusahaan-perusahaan besar nggak ngerti tentang conversational AI dengan customer service ya. Terus bagaimana dia target the right customer, jadi niche ya. Nah terus karena mereka B2B, jadi ini menghadapin business, jadi companies. Jadi bukan orang lagi, tapi dia harus menghadapi buying committee, jadi purchasing yang di bawah buying committee. Dan bagaimana dia melakukan strategi-strategi untuk masuk ke pasar. Jadi ini introduction dari case-nya. Kalau misalnya tertarik, baca case-nya. Tapi kalau misalnya nggak ada waktu, ya ini adalah contoh di mana mahasiswa keluar dari universitas, terus dia lihat ada masalah, terus masalahnya dia membenahin dengan conversational AI dengan mengotomatisasikan customer service. Ternyata dia bukan langsung ke customer, tapi dia langsung ke business. Jadi pertama-tama dia nggak sadar bahwa sebenarnya customer itu nggak perlu, lebih perlu adalah business ya. Bagaimana mengidentifikasikan industri yang tepat dan customer segmen yang B2B yang cocok. Dia juga desain marketing campaign yang cocok dengan customer yang B2B tersebut, yaitu buying committee, karena dalam perusahaan yang beli adalah buying committee. Ya. Understanding buying committee, bagaimana mengerti mereka, jadi empati kepada customer-nya, karena sekarang kan dia pesan sama business ya. Terus dia harus bikin brand dan awareness yang akan meng-create demand. Jadi nanti kita lihat kalau misalnya sudah ke chapter marketing, kita lihat bahwa branding itu penting, awareness juga penting. Bahkan itu logo sangat penting. Kalau misalnya nanti selesai kita venture ini, ternyata logonya nggak cocok dengan align dan apa yang partisipan melihat di sini, itu harus diganti karena itu mewakili brand usaha partisipan di sini. Implementing experimentation as key marketing strategy to grow. Jadi dia mengeksperimenting hal-hal supaya growth ya. Jadi ini adalah main body of discussion. Jadi bagaimana si Gurav ini yang foundernya, dia mengidentifikasikan customer support ecosystem dan dia bikin Verloop yang otomatisasi ke B2B. Terus bagaimana dia cari business yang butuh, yang bisa melakukan ini. Seperti di sini diketahui, kalau misalnya kita pakai
tools yang dia pakai, data-data itu harus banyak. Kalau datanya sedikit, itu nggak worth karena juga dia nggak akurat. Jadi dia terpaksa memprioritaskan customer seperti e-commerce, edutech, dan travel logistik karena mereka those are the early adopter, data-datanya banyak sekali dan bisa dijadikan learning machine atau platformnya supaya bisa conversational AI. Terus dia eksperimen macam-macam untuk reach customer-nya dan ternyata dia pakai karena dia nggak bisa reach target kalau nggak salah 50 companies di Asia dan dia nggak tahu bagaimana mengakses 50 company. Dia pakai LinkedIn karena most of the corporate terutama buying companies kan pakai LinkedIn. Jadi it's a smart way seperti sudah dari kemarin-kemarin juga disarankan untuk customer acquisition. LinkedIn salah satu alat yang dia bisa pakai dan bisa tembus untuk menjual. Navigating the buying company, understanding different set of user, decision maker in buying community have value to tailor marketing campaign. Jadi karena dia mengerti buying community itu kayak gimana dan masing-masing industri masing-masing kayak bagaimana, jadi dia mengadaptasikan komunikasinya sesuai dengan company tersebut. Jadi di sini partisipan kalau misalnya mau B2B atau B2C, C-nya juga harus sesuai dengan pengertian nanti kita personanya kayak gimana. Jadi komunikasinya itu harus cocok dengan yang butuh produk kita. Roles brand untuk building brand itu nanti kita juga akan lihat bagaimana kita bikin brand, terus bagaimana kita bikin experimentation. Kalau dia pakai A/B testing ya, jadi dilihat terus bisa jalan. Di sini juga partisipan juga bisa tes hal-hal sedemikian. Jadi conclusion-nya adalah the case study demonstrate pentingnya mengadaptasikan kita sebagai startup yang lagi permulaan, bagaimana bisa menerima dan mengadaptasikan ke dinamika pasar yang bergerak, yang tidak statis ya, untuk mengidentifikasikan customer segment dan kita testing untuk growth dan navigate di competitive landscape ya. Brand building penting, target marketing untuk engage, untuk komunikasi dengan audiensi yang tepat itu adalah penting. Jadi Verloop itu mendemonstrate bahwa buying community structure itu dan mengadaptasikan dengan buying structure itu adalah satu elemen yang mereka bisa menghadapi dan dapat revenue dari situ. The case provide insight of aspiring entrepreneur and marketing professional in the technology and AI sector. Jadi ini adalah pelajaran di mana kita harus mengadaptasi komunikasi kita dengan customer kita yang kita ini. Ini adalah di salah satu video partisipan. Jadi market itu ada so far 4 jenis market, ya, market yang existing. Jadi Tokopedia itu e-commerce ya, market existing market, mereka punya market sendiri. Terus kita bisa resegment market, jadi Tokopedia itu bisa di resegment. Let's say di sini ada startup yang khusus jual sepatu. Let's say di sini ada startup yang bikin e-commerce hanya jual kemeja, khusus kemeja, batik, meja dari brand-brand luar dan segala, hanya kemeja. Itu namanya resegment karena dari existing market itu dicocokin dengan aktivitas yang which is okay. Jadi di sini kita juga perlu kategori apa yang kita lakukan. Apa kita masuk ke existing market, mau compete sama Tokopedia, mau compete sama Shopee, mau compete sama e-commerce, atau kita mau resegment
hanya jual produk tertentu. New market itu adalah benar-benar baru yang nggak ada, seperti yang dilakukan Verloop. Karena conversational AI untuk customer service itu nggak ada. Jadi dia open new market, makanya susah karena nggak ada existing market, dia nggak punya framework yang sudah ada, dan market research nggak pernah lihat produk yang sedemikian, jadi new market. Ada advantage-nya, ada disadvantage-nya. Tapi kalau misalnya di sini, karena partisipan saya atau mahasiswa saya yang di mana-mana, dia kadang-kadang bikin produk yang baru, terus dia pikir bahwa karena market apa namanya nggak ada yang lain gitu. Jadi not new market, jadi dia new market, tapi tetap harus lihat siapa kompetitor kita. Clone market adalah contoh seperti Grab sama Gojek. Itu clone market. Jadi Grab sama Gojek, no difference ya. Jadi dia clone market yang ada, dia ambil. Ya. Jadi market itu banyak variabelnya seperti market size, besarnya, cost-nya untuk masuk, karena entry ke market itu nggak semudah itu, ada cost-nya ya. Terus itu benar-benar penting. How you launch your market, how you launch your entry untuk market, terus bagaimana kita bisa masuk ke market tersebut, apakah susah atau nggak susah. Terus positioningnya juga penting. Juga sales modelnya juga penting, bagaimana kita akan sales kepada audience kita, marginnya apakah small atau big, small customer big margin, atau big margin di small customer. Sales cycle juga penting, dan cash width-nya juga penting. Finance-nya, bagaimana kita punya ongoing capital, terus profitability-nya dalam waktu, CLV-nya bagaimana, nanti kita juga akan bicara banyak tentang itu. Terutama customer need dan adoption. Penting sekali, early adoption of your customer, terus needs-nya kayak gimana. Ini tipe-tipe dan lingkungan, consideration-nya yang perlu kita lihat dalam existing market, resegment market, market yang kita create baru, terus clone market. Jadi ada banyak hal-hal yang kita perlu ketahui di sini, seperti demografik, psikografik, geografik, behavioral. Demografik itu semua yang terkait dengan manusia, ya, umur, gender, ethnicity. Terus psikografik itu penting untuk bagaimana psikologinya, personality-nya, hobinya kayak gimana, life goals-nya mau gimana. Ini perlu dipahami. Geografiknya juga lokasi, makanya di definisi-definisi di sini yang penting taruh location-nya. At least taruh Indonesia, atau at least taruh Jakarta, sehingga nanti dia nggak cari-cari yang di tempat lain. City, region, and postal code. Behavioral juga penting karena ini menggambarkan secara habit, dia spendingnya kayak gimana, cara-cara pembeliannya bagaimana, browsing apa dia, brand interaksinya gimana, loyalty-nya seperti apa, dan feedbacknya kayak gimana. Ya. Jadi ini juga salah satu faktor di mana kita perlu ini. Nah, ini yang paling penting adalah bagaimana kita lihat di materi di Ignite. Nah, kalau misalnya kita ke session week 2, itu download aja PDF-nya, dan kita bisa lihat explanation yang baru saya jelasin, seperti
marketnya apa, terus dengan TAM Samsung. Jadi kita harus menganggap 3 hal di sini, TAM, SAM, sama SOM. TAM itu adalah total available market. Total available market itu semua customer partisipan di sini yang mempunyai masalah tersebut dan butuh service atau produk dari partisipan dari usaha kalian. Itu adalah total market, available market. Walaupun dia nggak akan beli, tapi dia pasti butuh. Seperti nanti kita ambil contoh, saya ada contoh yang bagus. Jadi kemarin-kemarin ada startup saya, entah di mana, dia mau bikin aplikasi untuk tukang sayur. Jadi tukang sayur itu pasti punya handphone kan. Tukang sayur itu kan pasti nggak efisien cara penjualannya. Soalnya dia ambil nggak tahu berapa sayur, terus tiba-tiba layu dan segala. Atau dia ambil sayur yang ibu-ibu pesen, terus bagaimana ini. Jadi total available market itu adalah bukan sayur, tapi household, rumah tangga yang ada di satu area. That's the total. Nah, kadang-kadang di sini juga ada kesalahpahaman karena kita startup ya. Jadi kita pikir bahwa dunia itu adalah tempat di mana kita akan bertarung. Jadi kadang-kadang startup atau partisipan seperti yang ada sekarang, dia available market, jadi household yang ada di dunia, which is not true because this is only a tukang sayur yang pakai gerobak, yang dia pagi-pagi ke sayur, dia replenish, dia jalan-jalan ke certain area. Jadi kita hanya ngomong satu bagian dari Jakarta, terus Jakarta itu juga ada potong-potong seperti region. Terus nanti kita lihat dari yang ini kan ini data.go.government.id home, terus BPS, terus ada BPS Jakarta. Saya banyak pakai ini karena itu data-data cukup relevan untuk kita di sini bekerja dengan angka. Atau kalau mahasiswa partisipan di sini bisa akses ke market research, bukan jumlah customer atau jumlah yang kita targetin, tapi secara dolar bisa. Jadi satu customer itu dikaliin berapa rupiah, terus dulu di BPS dan di data government.id. Nanti saya kirimin linknya. Jadi TAM itu adalah total available market. Perlu produk tersebut atau tersebut. Betul. Tetap juga dicutin, dikecilin menjadi SAM itu adalah serviceable available market. Sebenarnya ini adalah bagaimana kita targetin sejumlah orang dari TAM tersebut yang besar sekali, yang jutaan. Terus kita targetin segelintir orang. Kita nggak bisa juga reach atau menjangkau atau melalui email, melalui flyer, nggak mungkin kita akan cover semua TAM. Pasti kita ada berapa persen dari SAM. Mungkin dari semua ibu rumah tangga di satu wilayah kecamatan atau apa, antara administrasi yang dipotong-potong sama si BPS, ini pasti 10% bisa. Jadi kasarnya dari angka yang besar kita ciutin sama. Nah ini kadang-kadang startup atau partisipan atau ini angkanya itu. Jadi kita sebagai investor, oh iya benar juga nih. Oh ini kok kenapa jadi kecil banget? Objektif. Jadi you give some explanation. Dalamnya udah jelas kita ngambil data dari ya, research marketing research atau the BPS statistik, that's a number. Terus dari number yang besar itu kita ada logikanya, oh kita kaliin 10%, I want to take 10%. Seperti si Verma, dia dari seluruh perusahaan-perusahaan besar di Asia, dia hanya ngambil 50. Jadi dia targetnya 50 memang. Karena dia merasa bahwa 50 dia bisa, from 50 dia mungkin dapat kliennya berapa persen, 10% from 50, 5 to 10.
Jadi serviceable level market ini adalah bagaimana kita bisa dalam kata arti lain reach, jangkau, which is within uniquely reach, geographical reach. Jadi bagaimana kita bisa jangkau secara geografis. Kalau yang kita email terus atau gerak ke Jakarta terus kita mau interview Google Form terus kita reach satunya orangnya di Surabaya juga. Jadi bagaimana kita bisa akses dan bisa service dan bisa layani dengan baik in your geographical reach, not in your digital area yang bisa di reach. Karena digital area itu mungkin seluruh Indonesia. Produknya juga tergantung apa kan tukang sayur ya, jadi very localized. Nah, jadi SAM itu adalah bagaimana segelintir dari TAM itu kita bisa akses dan kita bisa reach, kita bisa jangkau, kita bisa komunikasi, dan kita bisa berinteraksi. Komunikasi in one thing, interaksi is another thing. Interaksi itu berarti bisa kembali ke kita, bilang, hey, saya tertarik loh sama produk kamu, gimana ini ya aplikasinya, saya bisa masuk atau enggak? Nah, dari situ baru ada SOM, Serviceable Obtainable Market, yaitu yang ini sebagai usaha, sebagai bisnis, kita bisa garap dan kita capture sebagai customer kita. Jadi intinya kasarnya, tergantung industri ya, industri mau bicara mengenai customer, mau bicara secara amount, TAM itu huge number, SAM itu few number, 10%, 20% udah besar kali. SOM itu kecil sekali, it could be 100, 200, 300, udah cukup kali sebagai startup ya. Nah, sini saya mau be realistic. Kalau misalnya memang di sini participant serius mau startup, be serious in the sense that kadang-kadang di sini SOM-nya bisa 30 juta customer. 30 juta customer, kita cuma 3 orang baru startup, 2 orang, terus kita kerja di apartemen atau di rumah orang tua, terus kita tools-toolsnya yang masih memadai. Kalau misalnya kita punya jumlah customer segitu banyak, ya it's not realistic. Jadi be realistic as possible, your sense of approach, quantitative approach. Sekali lagi nanti saya kasih contoh. It's very easy. Kembali lagi ke tukang sayur karena I know well that project. Jadi dia ngeliat grogol berapa. Terus dari grogol dia bagaimana dia bisa datang pakai flyer, pakai email, komunikasi, udah 10% atau 20% kalau nggak salah. Terus dari 10%, 20% itu dia ambil, nggak mungkin segitu banyak, dia ambil lagi 10% atau 2% tuh, tapi ujung-ujungnya jadi kecil di sini. Nah, dari situ juga akan variasi dia nanti, akan naik turun, depends on the month. Just make sense of TAM SAM SOM, itu yang paling penting. Dan kalau misalnya nanti ditulis di sini, nanti dalam template yang akan datang milestone 1, nanti ditanyain, ya, dijelasin, oh TAM saya segini, SAM saya jumlahnya segini, SOM saya jumlahnya. Nanti ada explanation, oh karena saya dapat dari BPS segini, memang ini angka resmi, dan saya memang ibu rumah tangga itu potential customer saya. Terus SAM, saya kurangin sekian persen karena, wah kalau misalnya saya memang semuanya kebanyakan, tapi kalau misalnya saya ambil setengah, juga kebanyakan. Kalau saya ambil 5%, itu saya mampu, tapi mungkin bisa 10% potensi, which is okay. Terus SOM-nya juga dari SAM yang segitu udah 5%, kita ambil sekecil itu juga oke. Oh, saya hanya ngambil misalnya 20, 50, itu saya udah kewalahan dengan 50 customer, kalau misalnya 50 sekali brek. Tapi next, saya akan naikin jadi lebih banyak dan lebih banyak dan lebih banyak. So you need to give some explanation in this presentation. Nah, ini juga ada yang interesting. You have two approach. Top down atau bottom up. Top down itu modelnya Verloop, dia udah jelasin, saya mau 50 perusahaan yang saya mau tawarkan
conversational AI yang untuk customer service. 50, that's it. From his total addressable market from his TAM yang ada di Asia, dia mengestimasikan bahwa dia hanya dapat 50. You can do the same thing. Jadi let's say ibu rumah tangga segitu banyak. Terus you make your estimation, oh saya mau 20%, 10%. Depends. Kalau if you're strong, ya let's say 40% karena udah ada struktur, udah ada perusahaan, udah ada accounting-nya, udah ada berapa orang yang kerja. Jadi tapi kalau misalnya ideation lebih ideation, you just estimate berapa sih sebenarnya estimate my share is 10%, 5%, 2%. It's okay. As long as you explain logically according what you are doing. Itu yang paling penting. You atau investor itu bisa lihat. Ya. Saya tiap minggu bisa evaluasi 20 startup dan saya bisa lihat langsung ini nggak usah lama-lama lihat Samsung-nya ini wah gede banget nih jutaan, masa dia startup mau service jutaan customer ya. Kalau rupiahnya juga, kalau misalnya rupiahnya besar di sini, kalau misalnya tiba-tiba dapat estimasinya 3 miliar bisa pusing banget 3 miliar. Ya, just a huge number 3 miliar. The second option is bottom up. Bottom up itu adalah bagaimana kita ngelihat kompetitor kita ngelihat di lapangan, wah ini t-shirt nih dijual tiap toko nih jual 10 t-shirt per hari bisa nih, wah saya ambil itu angka. Jadi kita benchmarking atau kita lihat best practice di industri kita, atau kita lihat market research, kita telepon market research jual t-shirt per hari itu berapa ya satu toko atau satu ini? 5 t-shirt Pak. Nah, kita ambil 5 t-shirt kita pakai gitu. Jadi kita naik ke atas. Saya nggak mau 5 t-shirt, saya mau 6 atau 7 karena saya better, terus saya punya market yang bagus, lebih ekstensi, jadi saya mau 5. Atau terbalik, karena saya mau penetrasi gampang, saya mau tambahin deh angkanya 3 t-shirt per day, karena saya mau testing the market, itu juga bisa. Jadi ini informasi bottom up, informasi yang ada di lapangan, atau informasi yang consumer, atau yang market research yang orang-orang mengerti. Kita interview kiri kanan, berapa sih kira-kira, baru kita naikin, baru kita ambil itu angka, terus kita secara ini. There's two way, but you cannot do both, karena nanti bisa bingung. Some of my student, atau some of my startup, dia both, cannot both. Kalau misalnya udah 50, terus mau dari apa, jadi kontradiksi nih. You have to choose either one. Ya. Yang make sense biasanya top down, karena kita kan juga nggak ada waktu untuk unless you know the market, unless you know some research inside research marketing yang bisa menyebut angka-angka yang kira-kira make sense. Jadi ini ada dua approach. Kita juga perlu tahu bahwa yang kemarin saya udah singgung, dan saya harap di sini, karena this is a institution yang bisa serving the startup ecosystem dengan produk yang disruptif dan inovatif. It is important to know that a product has a life cycle. You have some introduction, produknya diintroduce zaman e-commerce zaman dulu, diintroduce, very few people yang pakai. Terus lama-lama dia growth karena produknya jadi bagus, jadi udah banyak audiensi dan produknya dibagusin, dan dia maturity, terus ada decline. Jadi ini perlu juga kalau kita mau dengan Samsung ini juga harus you need to consider this kind of things, karena growth itu kompetisinya banyak sekali. Terus mau Samsung, tamnya udah diambil orang, sahamnya juga udah diambil orang. Jadi you need to consider where are you located di sini sebagai your startup. Dan kalau misalnya kita masukin ini di dalam X-nya time to Y-nya sales, ya you cannot sell much unless you have custom yang tadi dibilangin dengan different segmentation of the market. Nah ini yang penting juga
penetration of your product because you have an innovative product, ya. So you certainly have very few people yang tertarik sama produk atau service yang dibikin di sini sehingga dia bisa pakai dan dia bisa enjoy. Dan from the few people, nah ini yang niche, yang kecil ini yang kalian udah targetin, yang udah bergaul, udah jadi satu. Nanti ada early adopter ikut-ikut karena udah dibilangin sama innovator, wah ini produknya bagus, ini pakai. Terus and you have reached some people melalui komunikasi melalui internet atau melalui flyer atau melalui advertising, kayak Airbnb kan dia pakai advertising billboard, ya, billboard gede-gede. Terus early adopter join. Nah, tipping point-nya kalau misalnya mereka di sini venture-nya sudah mulai sukses, itu tipping point-nya itu cash-nya itu. Jadi ada gap di mana early adopter sama early majority itu harus dicapai segera supaya kalian bisa real startup itu early majority yang udah masuk 34% itu it's your job, di mana nanti lebih pusing karena tools-nya masih produknya masih simple, terus perlu improvement. Nah, early majority itu saat di mana startup itu biasanya sibuk sekali dan perlu dana banyak dan perlu banyak thinking supaya dia masih terus sampai dia late majority. Ya. Kemarin kan saya jadiin satu kurva yang sebelumnya dan kurva yang ini. Early diffusion of innovation itu sangat jadi bagaimana kalian your product is being adopted is this product. This is a Gaussian curve, ya, di mana memang innovator itu segelintir, which is your niche yang kita akan cari. Bentuknya kayak apa, ngambek, aspirasinya apa, goal-nya apa, terus bio-nya kayak gimana. Nanti kita lihat bagaimana kita bikin persona tersebut. And then you have the early adopter yang akan ikut, dan your tipping point, ada gap panjang di mana the early adopter sama early majority itu kosong, dan itu nanti your startup is going to start really at early majority, di mana dibutuhkan banyak resources untuk seperti operational, seperti finance, seperti HR, seperti teknologi supaya mengefisiensikan ini. That's early adopter, dan you need to improve cepat di sini. Kurvanya kan permulaan kan introduction, innovation, terus baru improvement, terus baru nanti kalau misalnya udah mau turun, dia baru di ini. This is one thing yang kita juga lakukan adalah persona. Ada berapa website, seperti website di bawah, itu bisa kita bikin persona kita. Persona basically is how you show that you are empathic to your customer. You know his picture, you know her picture, you know her age, tinggal di mana, occupation, terus statusnya single, location di mana, terus what is her job, terus bio-nya kayak gimana, is she graduate from university, apakah dia punya keluarga gimana, segala, his personality, terus brandnya gimana. Kalau di sini kan ada brand, ya. Jadi kalau dia mengasosiasikan diri sama brand, kita tahu dong seleranya kayak gimana. Kalau orang yang asosiasikan diri sama Cartier atau those luxury product, ya we know aspirasi dia kayak gimana gitu. Terus goals-nya kayak mana, frasing. Jadi this is persona yang menggambarkan your tipe customer kalian tuh kayak gimana. Nanti saya kasih lihat, this is very easy. Jadi, but you need to know really truthfully bagaimana customer kalian tuh kayak gimana. Apakah kemarin kan ada yang edutech, dan edutech itu memang bagus, dan customer kalian adalah mahasiswa UI yang sedang disajikan. But once mahasiswa UI oke pakai itunya dan bagus dan udah go elsewhere, tetap you have the same type of student, terus
kebutuhannya apa, bio-nya apa, goals-nya apa. So this is you create your persona basically. Jadi ini adalah apa namanya your thumb sum yang nanti saya kasih ke partisipan yang untuk ditambahin slide-nya dari milestone 1 yang sudah dikerjakan. Jadi ada team, terus ada problem statement, terus ada yang lain, terus ini ada market potential. What is your thumb? You need to justify why are you doing, why is that number? Terus nanti di sini tulis BPS atau market research dari mana gitu, misalnya McKinsey atau apa, you can do those kind of things. You can just insert atau bilangin, oh ini perkiraan punya saya customer ini, but that is you need to be very specialized. What is your sum? You need to just same thing. You need to justify your quantifiable result, and then why are you're putting it. Biasanya orang-orang startup saya yang engineer ya, hitung-hitung di sini. Oh 10% terus ditambah ini karena begini, terus ada friksi-friksi ini terusnya. Which is okay too. But you don't need to burden the jury atau the investor untuk tulis saja justifikasinya kenapa. Let's say 3 juta, terus di sini tulis karena saya ambil 10% dari 3 juta, karena saya merasa bahwa 10% itu standar dari apa yang saya lakukan. What is your sum? Terus di sini tulisnya. So yang di bawah, complete the sentence based on our sales traction from this to this, we achieve a total this sales, kind of sales equivalent to rupiah. Jadi kalau di sini sudah jalanin perusahaannya atau usahanya, you need to put this number. Tapi you can also put percentage of your sum, your performance, then we believe that we should, jadi kita nggak pivot, kita nggak cari tempat lain, kayak si Verloop kan dia pivot kan dari C to B ya, jadi no need to pivot to another market, in sense that mungkin dari new market dia ke clone juga bisa. So you need to put this narrative di bawah to show that you understood the why thumb sum sum. Ini easy ya. Jadi ini juga per team, terus make sense of the numbers. Don't use big numbers. If you want to use population or number of customer, okay. If you want to use amount of money, it's okay too. Jadi kalau misalnya somnya berapa sih? Oh, saya mau garap sekian rupiah gitu. Itu juga bisa. Nah ini yang customer persona. So you have a picture here. You need to put a picture customer usaha kayak gimana sih? A nice woman, elegant woman, karena mungkin di sini mau jual Dior atau Lanvin. So you have to make some representative of your customer. Gimana nanti saya kasih lihat. Include here key sentence, apa kunci kata-kata apa yang bisa menggambarkan customer kalian ini di sini. Age, gender, profession, city, you need to put this. Insert di sini adalah personality dia kayak gimana. Nah, yang paling penting adalah atribut 1, 2, 3. Jadi dia misalnya perfeksionis, technologist, atau gaptech. You need to put those characteristic here. Dan juga what type of social media they are using. Seperti saya tadi sebut, mengenai TikTok, mengenai Facebook, mengenai flyer, you can put, you say, oh dia baca koran tiap hari. Dia baca koran tertentu, let's say Kompas, that's it, doesn't read anything because he's pegawai negeri yang sudah lama dia baca Kompas, dia dapat. You should mention those kind of things. Terus motivation-nya apa? Dia memotivasi dalam kehidupannya gimana? Goals gimana? Frustration-nya bagaimana? He's frustrated because waktu dia menjalankan masalah yang dia menghadapi ini dalam konteks dia frustrated kan begini. Challenge your customer face without using your product. Jadi tanpa pakai product or service, this is product or service. Sama kayak di sini, what your customer aim to achieve by using your product, goals apa? Oh, I want to solve the problem karena saya mau berbisnis. Saya mau naik Gojek dari titik A sampai titik B,
saya mau ketemu sama customer saya supaya saya tepat waktu dan saya bisa berbisnis. That's the goal. The goal is to up to B, tapi once dia di B, dia ngapain? Oh, dia mau belanja, dia mau potong rambut, ada dia. Oh, dia mau ke dokter, dia. Terus di bawah di sini brief biografinya kayak gimana, bionya kayak gimana. Oh, dia umurnya sekian, dia tinggalnya di sekian, habitnya begini-begini, dia temennya banyak, terus dia sering naik bus, dia nggak mau naik mobil sendiri karena bus lebih efisien karena udah ada busway dan segala. You should mention those kind of things. Because you are empathic to your customer. You need to be customer centric, not product centric. Don't love your product, love your problem. Love your problem. If you love your problem, produknya nanti akan menyesuaikan untuk memecahkan masalah. Tapi if you love your product, dia nggak bakal menyesuaikan dengan problemnya atau dengan pemakainya. Love your problem, not your product. Ya. Jadi this is cara di mana, and this is common ya, this is di mana startup semuanya pakai this kind of thing. Dan sekali lagi, go to your booklet and find out who create this. Dan itu penting karena nanti you instruct the machine, oh sesuai dengan framework si bapak itu, tolong dong bikinin saya customer profile saya untuk startup saya kayak gimana. Nanti dia bikin sendiri. Yeah. Everything has its mean in this approach of building block of a venture. Yeah. It will help you. It will make you easier to merumuskan usaha yang partisipan di sini sedang jalankan. I would like to have questions. Ada questions? Pak, izin bertanya. Any questions? Yes. Jadi saya izin bertanya, Pak, terkait dengan analisis kompetitor Yes. itu, kita hanya mempertimbangkan kompetitor yang ada di Indonesia aja atau daerah khusus atau kayak secara global? Very good question. Very good question. It depends on your product. If you are making a product secara global, your competitor is your global. Tapi if you are making your product, what is your product? Jadi tuh awalnya kan yang di minggu pertama saya coba es krim ya, cuman karena pertimbangan tertentu jadinya ganti lagi. Jadi tuh sekarang saya coba ini sih Pak, produknya itu alat yang bisa mengkonversikan rambut sebagai to electricity, hair waste to electricity. Yeah, this is very good. Dia approach-nya bagus sekali karena he started with some product and then he discovered this is not my passion. I think this is a better thing yang bisa menjadikan satu startup yang bagus. He's working on rambut. So I think your problem jangan compete sama global. Malah saya rasa lokal aja, Jakarta aja dulu. Start with Jakarta. Jadi kalau misalnya Anda bisa sukses di Jakarta, untuk potong tukang rambut kan banyak kali di Jakarta. So you can work with the tukang sampah di mall-mall atau tukang sampah yang spesifik, dikirimin pakai aplikasi. Jadi acquiring itu ya, acquiring your raw material dari rambut, terus nanti diproses menjadi energi, itu bagus sekali. Karena rambut itu bukan rambut manusia aja, rambut binatang bisa kan? Ya, tapi mungkin fokusnya sekarang sih, jadi kita fokus ke rambut manusia dulu sih Pak. Jadi tuh produknya mungkin untuk sekarang ini rencananya tuh kayak customer-nya tuh barbershop gitu. Jadi kayak si mesinnya itu bisa dipakai dan cocok untuk dimasukkan ke barbershop-nya sehingga mereka tuh bisa mengutilisasi secara langsung gitu. Jadi win-win solution to barbershop, environment, and dari kita aja juga karena kan ya ada pemasukan begitu Pak. Ini brilliant loh, karena dia juga beresin masalah global climate sampah. Jadi rambut itu nggak dibuang-buang di TPA, Bantar Gebang, terus pemerintah doesn't care. Jadi dia yang ngambil, he makes some negative things into opportunity. Rambut itu siapa sih yang mau rambut? Nah, jadi saya rasa Anda juga harus hitung orang dewasa. Karena orang dewasa itu kan misalnya ada 30 juta orang dewasa, itu pasti potong rambut kan? Rambutnya mereka kemana? Jadi other than barbershop, you should consider Jakarta itu ada berapa orang yang laki-laki terutama, yang kalau perempuan kan biasanya panjangin rambut tapi still mereka potong, tapi koefisiennya mungkin lebih rendah ke barbershop.
This is a very interesting question. Diskusinya udah begini. Saya udah ngomong tentang perempuan, laki lebih banyak kontribusi rambut daripada perempuan, dan tapi perempuan juga ada, tapi koefisiennya lebih rendah. Terus ngambilnya di mana? Barbershop, because all these guys, barbershop itu ada jenisnya. Ada barbershop yang di mall, ada barbershop yang stand alone, ada barbershop yang di bawah pohon. So you have to address those kind of things. Ya, this is very good. Dan you have to target. Kalau misalnya Anda per bulan dapat cuma 3 kilo rambut, energinya berapa gitu. Jadi harus hitung mundur. I want to produce this type of energy, let's say satu rumah atau satu usaha. Terus bagaimana saya perlu rambutnya, which is I don't know your technology, tapi kalau misalnya mau bikin energi untuk satu pabrik atau satu compound rumah atau satu kompleks yang hanya lampu luar aja, mungkin hal kayak begitu yang bisa dilakukan. Ya, this is the trend. Nah, jadi pertanyaannya adalah kompetitornya apakah saya mau global atau no? I think you should be very local dan yang affordable. Localize your yaitu kecamatan atau daerah yang seperti saya nanti akan bilangin. Jadi harus laki-laki itu berapa, perempuan itu berapa, anak kecil itu berapa. Jadi nanti bisa lihat, wah ini kecamatan ini memproduksi sekian ton rambut, dan kira-kira tanya aja nanti di konversinya orang average berapa kali sebulan potong rambut. Sekali potong rambut berapa kilo. Terus nanti dihitung-hitung aja. Kasarnya itu bisa melalui konversinya. Nanti saya kasih lihat. It's fun to do this. Kan, tapi yang penting adalah berapa kilo, berapa ton perlu Anda untuk bikin electricity yang kredibel. Itu juga penting. Tapi kalau misalnya kita hanya dapat cipu-cipu small amount of rambut, terus hanya dapat 3 watt, ya nggak percuma juga. Fun ya fun. tapi nggak bisa jadi bisnis gitu. Nggak realistis, fisik. Ya. Very good question. Any other question? Very good question. Thank you. Nah, saya senangnya juga karena he started with something, terus wah ini kayaknya lousy banget nih kok saya bikin ini dan segala, which is okay juga. Tapi akhirnya he discover something yang new and very interesting because he is participating global warming, he is participating untuk mengambil sampah yang nobody cares, dan he is doing something positive with sampah. Siapa tahu dia bisa bikin baterai untuk jadi daripada jual lagi listriknya, terus charge baterai yang bisa dibawa-bawa ke barbershop untuk isi alat-alat mereka itu juga. Jadi for the barbershop, from the barbershop to barbershop. Okay, thank you. Ada lagi question? Permisi Pak, saya mau izin bertanya. Yes, please. Yes. Pak, saya mau menanyakan kalau misalkan metode interview customer gitu menggunakan 2 metode yang berbeda, jadi ada yang pengisian formulir dan ada yang wawancara langsung, apakah itu tidak apa-apa? Apakah itu akan mengganggu validasi datanya? Terus kemudian apakah ada metode lain yang lebih efektif untuk wawancaranya? Kemarin kelompok saya itu menggunakan metode customer satisfaction. Apakah ada saran lain? Menggunakan apa? CSAT Pak, customer satisfaction. Ya, saya rasa interview itu cara interview apapun is no problem. Dalam kata yang penting adalah questionnya. Kalau kita interview melalui Google Form, questionnya sama dengan interview melalui WhatsApp, terus atau melalui Zoom, nggak jadi masalah. Antara WhatsApp sama Google Form itu ditambah-tambahin, tapi questionnya sama. Jadi validasinya juga sama. It's no problem. Jadi jangan beda intentionnya segala. Waktu zaman COVID, mahasiswa saya, startup saya, dia interview pakai Zoom. Terus dia rekam. Terus dia kasih lihat ke kita, wah ini rekamannya kayak gini. Jadi benar-benar orangnya ditanyain, lo benar nggak punya masalah ini? Wah, benar nih masalah ini. Gimana kalau misalnya saya kasih gini. Wah, itu bagus banget ini. Berapa kamu mau bayar? Ya, kira-kira segini. Nah, itu bisa. But you have to use the same question all the time. Either in WhatsApp, oh ini kamu ini. Tapi antara WhatsApp, Zoom sama interview langsung itu kan ada impact-nya mungkin lebih bagus kalau kita interview ya.
which all the companies are doing direct interview, terus dia sewa orang gitu, terus dia interview ratusan orang. Tapi yang paling bagus lah interview. Impactnya aja. The quality of your result depends on the way you perform your interview, either with Google Form yang sangat gagu, WhatsApp juga gagu, tapi kalau Zoom terus melalui telepon itu lebih interaksi, lebih human. Good question. Thank you. Terus Any untuk question? metode lain Yes. Pak selain customer satisfaction, apakah ada? Yang pertama itu bukan customer yang nanti kedua MVP minimum viable product itu adalah customer satisfaction. Kalau yang sekarang harus ditanya apakah benar nggak problem kamu itu ada. Jadi this is validating your problem, not validating your product or service. Kalau customer satisfaction itu kan memvalidasikan produk kalian atau service kalian. Tapi kalian belum tentu apakah orang ini mempunyai problem yang kalian sedang benahin dengan produk atau service kalian. Ya kan? Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Saya kirimin di grup di sini ada link di mana kalian bisa download Google Form yang sudah kayak template gitu, yang ada umurnya, ada jabatannya, terus pertanyaannya segala salah. You can use it kalau misalnya belum, kan namanya juga kita interaksi ya. Jadi itu download aja. Kita lihat di sini aja. Any other questions? Terus yang BPS, saya sih senang sekali dengan BPS Jakarta. Itu komplit. Saya bisa berjam-jam ngeliat data-data Jakarta. Even if I'm not concerned by certain things, itu adalah ada tabrakan mobil, ada motor, ada lampu merah, semuanya ada di situ. Lampu merah di satu kecamatan ada berapa, terus traffic jam, segala. Very interesting. Oke, saya terusin presentasi saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, just let me know. Jadi sekali lagi kita di sini plus kita adalah kita pakai yang macam-macam kayak begini supaya kita bisa mempermudah aktivitas kita untuk building block of our venture ya. This is no other intention, karena kita juga nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu sih, karena memang. Tapi yang penting adalah di sini semua partisipan itu harus punya strong critical thinking. Jadi don't take granted these talk, karena mereka tuh ngaco banget loh. Kita tanya sesuatu terus kita harap bahwa dia akan jawab dengan itu, terus kita anggap jawabannya itu benar. No, that's not true. 3 hari lalu saya juga baru dikerjain sama ini mesin. Ya. Jadi you need to ask question 1 time, 3 times, so diputer-puter questionnya sehingga mendapatkan real. Tapi kalau misalnya bangsanya statistik kayak gitu, kalau misalnya if you refer to BPS, dia akan ngambil gitu. Lebih-lebih kalau misalnya kalian udah dapet PDF-nya, daripada kalian download PDF-nya, terus nanti ditransform menjadi Excel, tapi PDF-nya aja ditanyain, gue punya PDF ini di link ini, tolong dong ambil perumahan tuh berapa, dan sebagainya. Itu dia bisa. Jadi itu real, nanti dicek, sekali dicek, benar, you can go forward. Jadi sekali lagi ya, you need to be perfect in prompt engineering, itu is a must. I lihat banyak literatur mengenai itu. This is not a class of conversational AI, but I strongly, which is easy ya, kalau kita benar kemauannya ada. Terus di sini kan udah tahu minimum cara untuk extract the information is you need a certain outcome, you need certain context, and certain input, and you need certain output. Ya. Jadi saya punya startup di Manila karena saya banyak kerja di Filipina. Saya banyak kerja di Filipina. Di Davao City itu adalah di selatan ya. Jadi ini Shifttech. Shifttech Marine itu adalah nama perusahaan. Jadi ini title mereka ya. I don't touch anything. Ini adalah yang mereka
mendefinisikan mereka startup itu kayak gimana, ada ini. Jadi Shiftek Marine namanya, is a provider, jadi dia mengasih dan mesediakan a suitable battery pack untuk artisanal fisherman yang akan memakai baterai tersebut di Bayabas, Cagayan de Oro City in the Philippines. So they mention di mana, daerahnya mana, terus di Philippines. If they don't mention this, it could be in Africa, it could be in America, it could be in Indonesia, it could be in China. So they mention precisely this thing. Powered by grounded and fixed solar panel. Jadi kalau misalnya dia di darat, dia akan dicokokin energi melalui solar panel yang di ini, malamnya dia bawa that baterai yang sudah di charge during the day, terus dia pakai malamnya itu. So this is a definition, simple definition. So dengan baca ini we understand what is he doing. Dia sebenarnya pakai baterai rechargeable untuk di laut. Selesai, nggak ada cerita, nggak ada apa. Dan this guy are nanti ada banyak masalah-masalah yang lain. Tapi this is the definition. Ini sekarang saya harus isi ini nih, gimana nih? Waduh, saya coba saya cari dulu fisherman tuh kayak gimana sih di video. Saya cari fisherman, terus saya cari problem fisherman. Ternyata mereka fishing malam karena ikan-ikannya itu banyak sekali malam-malam pakai lampu, ikannya attracted. Jadi at least you need a certain dasar gitu to do this kind of things. And this is what I get. Saya taruh itu. Customer persona, ethos, dia artisanal fisherman. Namanya Eduardo Santos, umurnya 42 tahun. Dia adalah artisanal fisherman. Di mana? Bayabas, Cagayan de Oro. Motivasi dia apa? Providing for his family needs. Jadi untuk dia perlu makan untuk keluarganya dia. Improving fisher productivity. Fishing product. Dia harus meningkatkan produktivitas dia sebagai fishing. Enhance income and financial stability. Jadi dia mau meningkatkan income-nya dan stabilitas keuangannya. Personality-nya apa? Hardworking, resilient, resourceful. Quote-nya apa? Fishing is not just a livelihood, it's a way of life. Goals-nya apa? Increase fishing catch and income. Jadi dia dengan lampu itu dia akan banyak. Kadang-kadang lampu itu mati karena dia pakai baterai asida dan laut itu nggak berteman sama baterai yang udah berat dan segala. Ensure a well-being for his family. Jadi he needs this thing untuk family dia. Frustration apa? Dia frustrasi karena inadequate battery pack leading to interrupted fishing operation. Limited access to reliable power source at sea. Jadi di laut dia nggak bisa. Dia pakai genset, terus gensetnya bunyi dan segala, pakai solar lagi, extra. So this is his problem. Bio-nya apa? Eduardo Santos is dedicated to artisanal fishing by Bayabas, Cagayan de Oro with limited formal education. Jadi dia nggak beredukasi. This is very important. He relies on fishing as primary source of income for his family. Eduardo's passion is fishing, fueled by the desire to provide his loved ones. However, he faces challenges due to lack of suitable battery pack yang di laut dan nggak bisa segala. Personality trait-nya apa? Dia keras kepala, determined. Eduardo demonstrate unwavering dedication to his fishing profession. Resourceful, he utilizes resource and technique to overcome. Jadi dia bisa terima, dia nggak gaptek, dia bisa terima new technology. Itu maksudnya itu. Resilient, Eduardo persist through hardship dan segala-segala. This is what you done. And how do I get this? Same thing. You just cokok in the machine and please make me a photo of the fisherman yang di Cagayan Oro dan saya. Terus saya tanya orang-orang Filipina, lu dapat dari mana? Ya ada aja dah. Nah, it fits. Terus dia baca ini, wah, kok bisa ini? Eduardo, have you been to Cagayan? I've never been to Cagayan. But I don't want to be stupid, makanya saya tanya orang di sana, ini benar nggak sih ini? Am I doing ditipu sama besi, sama kaca, sama kabel yang ke Silicon Valley yang nggak tahu itu balik lagi ke saya. Apparently it's true. I mean, fishing is not an name. 43 years old, occupation as a fisherman, hardworking, resilient, terus resourceful dan segala-segala. Dia apa dia?
SMS, WhatsApp, Facebook. Dia nggak punya, sebenarnya nggak punya WhatsApp, tapi sekarang udah mulai punya WhatsApp. 2 SMS sama Facebook doang. Terus provide his family, frustration, goals, terus his BU. I mean, this is nicely done. You should do the same thing, right? Nah, tapi dicek, di double check, terus dijiwai dengan interview yang kalian sudah melakukan. Ini juga ada apa namanya, startup saya di Cagayan de Oro juga, dia namanya, jadi dia broiler poultry ya. Nah, saya juga nggak ngerti broiler. I'm not a EPB guy or a farm guy, tapi saya lihat di research mengenai broiler, ternyata broilernya prinsipnya kita cokokin makan berapa kilo, keluarnya dagingnya harus berapa kilo. Jadi selama seumur hidupnya dia, kita kasih makan berapa, jadi antara angka yang dia makan, ayamnya yang dia makan sama angka yang daging yang dia hasil, itu harus ada correlation berapa gitu pokoknya. Jadi this guy Poultry Check, this lady, dia universitas, di universitas itu dia bikin startup sendiri. Poultry Check is a new venture, computerized the broiler poultry operation. Paham kan? Jadi ini adalah startup Poultry Check. Ini adalah company yang mengkomputerisasikan aktivitas broiler poultry. Provide untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan performa. Assisted by learning machine and driven by IoT in Davao City area, the Philippines. This is very simple. They're not talking about AI, they're not talking about yang kata-kata yang muluk-muluk. It's learning machine and driven by IoT. Jadi dia ambil data-datanya, terus dengan IoT pakai Arduino yang cipu-cipu yang bisa disolder yang bikin yang nggak usah high-tech, terus langsung masuk ke cloud, terus data-datanya itu diambil semuanya. Karena ayam itu kan banyak sekali. Makanan tuh masuk terus kan, jadi kiloin dihitung, terus ayamnya dikasih kamera, terus siapa yang tok makan ini, namanya ada, tiap ayam itu ada nomornya, terus nanti dipantau, terus masukin di mesin dari 2 hari udah 2 hari sama bumbu itu ada jutaan data yang masuk dan bisa diekstrapolasikan dan bisa bikin tren. Ya. Terus saya masukin, what is this thing? Kan you need to fill this thing, right? What is the time? What is sum? The market size estimation is global broiler poultry market size was valued to 300 billion 22 with a compound annual growth rate 21-28. Jadi ini meningkat terus, nggak meningkat gede-gede banget sih. Ini Allied Market Research. The Philippines is one of the top 10 broiler meat consumer in the world, top 10. With per capita consumption, ini USDA yang ngomong. Jadi, so saya cek source-nya, ini benar. Jadi USDA Foreign Agricultural Service, dia melakukan ini. Apa market segmentnya? Broiler poultry. Niche-nya apa? Broiler poultry farmer in Davao City yang bisa menerima teknologi. What is the market? B2B. The broiler poultry market size in Davao City is estimated 75 million. Kan di sini tulis 75 million. Somewhere itu 70 million. Source market research. Terus demographic, small and medium size, karena dia B2B ya, jadi small and medium size broiler poultry farm. Where? Davao City, Philippines. Psikografi apa? Farmernya who open to technology, jadi terbuka, jadi nggak gaptek, tapi open to technology, innovation, and seek to optimize their production process, maximizing their profit, untuk meningkatkan operationnya dia. Our market includes both traditional and modern broiler. Jadi dia marketnya tradisional, jadi dua. TAM-nya berapa? $75 million. Ini jadi amount ya, bukan orangnya. Terus SAM-nya berapa? 20%, dia hanya ngambil 20%. Why? Because she doesn't want to be ambitious, ngambil 30%. Nanti kekualan sendiri kan, karena IoT-nya itu kan banyak sekali. Tempelin di farm-nya, tuh bentuk rusak, maintenance policy-nya apa, dia nggak tahu bagaimana dia soldernya, dan so she only take 20% of the TAM, which is arbitrary ya. Jadi dia bilang, our project share non-marketnya, first dia hanya ambil first year 1% of that 20%, which is $75,000 yang udah cukup. So I need these kind of narratives
supaya bisa jurinya bisa tahu dan at least you make sense of your numbers. Ya, ini make sense 20%. Itu kalau ditanyain ya kenapa kok kamu begini? That's another story. Tapi 20% pengertian saya dia nggak mau kewalahan karena it's a complex operation. Dia pengen tahu why 1% only? Why don't 2, 3, 4, 5? 1% is sufficient karena saya baru mulai. Jadi saya mau startup. Jadi saya so you have this kind of direction. Nanti disaring-saring terus buang-buang ya nggak make sense. So this is a nice way to do your market size. Ya. Yang tadi saya kirimin melalui chat box ini adalah ini. Jadi kalian bisa ganti ini karena sekali masuk ke Google kalian ini mau dirobak-robak, mau diganti-ganti ya silahkan. So this is a nice template which I give for my participant or my student. Yeah. Terus ini juga mau ngomongin tentang Samsung tersebut. Jadi kemarin ini ada aplikasi yang baru saya bilang. Jadi dia tuh mau kasih aplikasi handphone kepada tukang sayur yang ada di Grogol. Jadi tukang sayur itu dia dapat aplikasi, terus dia bisa diorder, oh saya mau sayur ini, saya mau banana, saya mau ini, terus jadi dia ambil di market, terus ya ujungnya untuk bagaimana dia mengefisiensikan aktivitas dia sehingga dia nggak loss gitu cost-nya. Nah jadi di sana tuh ada crowd student yang tinggal di kos-kos, jadi ada ibu rumah tangga. Terus selain mereka jual sayuran, mereka juga bisa jual produk yang disponsorin. Jadi let's say dia disponsorin sama apa gitu, garam atau merica merek apa gitu. Terus dia bisa jual itu juga at the same time jual sayur-sayuran. Karena kalau misalnya jual sayuran ya oke lah, kita happy bisa jalan dan segala. Tapi kalau misalnya jual other revenue stream dia juga bisa. Jadi ini adalah sensus 2020. Terus kita ambil Grogol 1394. Terus kita jadi patokan di sini. Jadi 13,4. Jadi ini household ibu rumah tangga adalah 13,4. Terus dari 13 kita ambil 10%. Dari 10% kita ada 10%. Jadi ada 140 per hari yang dia harus sajikan. Sama karena di sana ada 300 kira-kira kos-kosan. Terus mereka kan ada kamar kan. Jadi dari 300 kamar itu mungkin ada 11 orang yang akan ambilinnya. Jadi ini 33 ambil 10% ya. These number are make sense. 10 ya dia bisa. Mau 2 di sini juga make sense, tapi 2 is too small. Nah, ini yang sponsornya bagaimana? Jadi produk-produk yang tersponsor itu juga 72. Jadi ini udah bas customer kita ada 33 tambah 140 tambah 72. Jadi dia bisa mulai dengan gerobaknya dengan isi per hari sedemikian, terus nanti next weekend kita lihat nanti keuangan dan segala untuk apa namanya. So this is an example di mana dengan satu sensus aja yang make sense. Ini sensus 2020 dari pusat statistik itu yang banyak sekali data. There 10 gazillion ada tempat yang at least you have to start somewhere yang datanya tepat gitu, yang datanya make sense. Yeah, this is all make sense. Yeah. Any questions? Halo? Halo, questions? No, sir. Oke. Jadi kalau misalnya nggak ada question, saya mau bicarakan mengenai the next tugas yang harus dikerjakan. What I expect. Jadi kan kita di sini, ini kalau misalnya mau diganti, semuanya ganti with your own thing. Same thing here. Just ambil ini terus bikin logo kalian terus tulis at least ini juga dibuang. At least you start here, terus put your name, terus
Ini adalah ID yang ada di mana? Di Ignite, terus school, UI, FT, terus nama, PV-nya. Terus ini buang, terus fotonya juga dibuang. Milestone 1 nanti jadi milestone 4 karena nanti kan ditambah-tambahin. Or you keep milestone 1, milestone unit. Ini apa namanya? Siapa namanya? Edwin mau bikin sesuatu yang ada. Why you are doing this? Because I'm concerned with global warming and waste. But I want to specify my waste. Yang nggak usah dibilangin. Kalau if you specify rambut, besok you can specify with plastic, you can specify rumah sakit is exactly the same thing as what you're doing. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang khusus dia ngurusin hanya rumah sakit. Karena rumah sakit itu kan disgusting kan, ada banyak bakteri, ada kloridnya, ada ini, ada itu. Karena mereka sampahnya mempunyai obligasi untuk disiram pakai klorid. Kalau klorid itu dibuang ke TPA atau dikasih ke saya, karena saya kan energy to waste ya. Kemarin kita dapat sampah dari rumah sakit isinya klorid. Wah, Indosemen nggak mau karena penuh dengan klorid, doesn't work untuk RDF mereka. So why? Because you want to contribute to government. What? I want to make a small portion of this universe of waste. Ada plastik, ada ini, ada spare part mobil. I want to only focus on human hair. How? This is exact. So this is makronya bagaimana. Terus you need to put your photo here, your role and your kekuatan, terus bagaimana kalian bisa mencerminkan bahwa you guys are working together, you're collaborating, and you do things together, and you don't have only one boss, terus yang lain hanya rider. No, you have to show that kalau misalnya ada yang keempat, kalau enggak ya ini hapus aja yang keempat. You need to validate your problem, at least 5 current customer untuk bilangin bahwa memang ada problem dari your solution. Sekali lagi, Edwin he has a problem. Siapa yang care sama rambut? Kalau saya kepotong rambut, I don't care mana rambut saya dibuang kemana ya. So I'm not his client. Tapi tukang potong rambut, dia pusing karena wah ini saya harus buang. Dia juga nggak pusing karena dia kasih tukang sampah juga ambil, bawa ke Bantar Gebang, udah selesai. Tapi kalau misalnya tukang sampahnya is concerned with, ya kamu mau ambil, baik, because I get some benefit, saya lebih sering datang sini daripada tukang sampah yang sekali sebulan terus sekali seperiod sampai sampah saya penuh dan segala. Those kind of things you need to deal with, right? So caranya bagaimana? Pakai interview, pakai Google Form, whatever. Terus di sini juga penting. This is really problemnya adalah based on your observation, what is the root of the problem? Konteksnya bagaimana? Alternatifnya bagaimana? Who is going to have that kind of problem? Dia secara emosi dan secara kuantitatif gimana? Terus sekarang karena nggak ada solusi, nggak ada yang ngambil sampah rambut, sekarang alternatifnya gimana? Ya dibuang tepi jalan, dibuang ke got, dibuang ke ini, which is rambut is biodegradable, tapi kalau misalnya tonton bisa jadi energi. Nah itu juga harus dihitung energinya berapa, tadi saya udah bilang. Karena saya duga bahwa kalau misalnya yang kurang banyak, dia juga nggak bisa, ya masukin ke baterai. Jadi energi yang dibikin sama rambut itu pada waktu T, disimpan energi, jadi bisa ditumpukin. Baterainya bisa tambah-tambahin, atau small battery, big battery. Jadi sebenarnya dia jual energi yang udah di stok, di store. Ya. Motorbike masih bisa dia. Based on your customer opinion, dan saya validate your problem. Jadi siapa yang agree, terus right here sebenarnya apa sih solution yang dia pakai. Sebenarnya ini udah ngintip ke kompetitor ya. Terus based on your observation, interview, bagaimana segala. So this is easy, udah kita lihat ya kemarin. Terus ini problem definition, you have to rumuskan problemnya gimana. Kalau misalnya problem definitionnya nggak benar, all your staff sampai bawah nggak benar. Jadi you are not going to make valuable venture yang akan memecahkan satu masalah dan mengkontribusi ke ekosistem ini.
Ini yang kita udah lihat, which is very easy. Dan if shop bukan the guy yang rambut lagi, the owner probably the owner is only the owner, siapa tahu manajernya yang ini. So he has the same problem as Verloop, karena Verloop kan dia mengincar 51 perusahaan, so it's a B2B business, 50 perusahaan. Bagaimana dia bisa komunikasi sama buyer atau sama manager dari satu perusahaan atau satu ini. Jadi he needs to have some strategy untuk reach. Tapi sebelum itu dia perlu tahu komunikasinya bagaimana, pakai media sosial kayak gimana. Emangnya kasirnya atau yang punya ownernya media sosialnya kayak gimana? Age apa? Dia is a customer oriented person gitu. Ya. Terus dia berapa? Kalau ini dolar atau ini number of customer, kalau number of customer ini 30 juta atau 1 juta aja udah pusing. Kita nggak ini. Saya sih duga ke startup pakai Gojek ngambilnya, it will cost you, dia harus hitung tuh. Terus bikin bucketnya, bikin apa namanya, tempat buang sampahnya itu juga, if you are creative, itu enak banget. Jadi orang datang pakai yang bersih, terus ya tinggal source ya. Ini tuh, that's why it's very interesting on the creativity, and then you are going to apa namanya, constantly be challenged by different stuff. Okay, any questions so far? Kalau misalnya nggak ada question, saya mau dengar 1-2 interview yang sudah dilakukan, sehingga nanti saya bisa bilang this is okay, not okay, segala-segala. Oh, oke. Ada satu hal lagi mungkin yang saya bisa apa namanya, sampaikan di sini adalah contoh ya, biar nggak ini. Contoh yang biasa kita lakukan. 1 second. Jadi ini saya nggak tahu kenapa saya lagi terchallenge sama komputer. Oke. Jadi ini adalah Medtruck. Medtrucker itu adalah di Filipina, dia punya truk, terus dia mau bikin startup truk. Terus profile timnya Medtruck, problem, terus existential problemnya adalah mereka terrified to go to hospital, terlalu jauh. Terus 88% orang menjawab gitu. Terus dia pakai Google Form, terus pakai Google Form dan pakai Apple ini, Facebook. Ini timnya, background-nya, terus role-nya, terus rationalnya bagaimana, small business owner. Terus ada this girl yang small business owner dan segala, pokoknya dia jelasin bahwa mereka tuh udah jalan. Terus ini mereka menganalisa, so you need to do this kind of thing. Biasanya saya pakai pie chart, lebih gampang ya daripada pakai email. So jadi would you have a market Medtruck hospital clinic? Nah, terus jawabannya seperti ini. 33 responses of business customer, terus 3 responses to the business ini. Jadi dia memvalidasikan masalahnya kita. Terus ini feedback dari customer-nya. Terus ini tam-samnya. Jadi dari monopolistic competition, karena dia merasa bahwa he's the only one who's doing this ya. Our niche will be appeal to the market that will require combination with medical checkup, pharmacy, terus ya. Jadi dia 199 million to 18 million, terus sum-nya adalah monthly segini, terus yearly 1.3.
this is not good, tapi I prefer you do better than this. Ini adalah apa namanya, customer personanya. So the goals, personality, terus ini, terus motivation, terus so that's one thing. So it's quite easy ya. Ini ada lagi satu lagi, tapi agak ini ya. Jadi ini adalah bunch of guys juga dari Filipina. Jadi ini orang-orang sipil ya. Dia pakai drone, pakai kamera. Jadi dia terbang di inspection untuk jembatan atau untuk gedung-gedung yang retak. Terus dia bisa melihat keretakan gedungnya itu menjadi apa. Nah, jadi dia there's a huge gap in testing certified industry in the Philippines. Terus inspection itu adalah isu karena ada gap. Infotechnology Technology is a product service a company that develop drones for structural integrity inspection. Jadi untuk lihat structural integrity-nya bagaimana. Terus the venture aims to create shell UAV, terus untuk for retail, flight inspection untuk lihat hal-hal. What is the root of structure is remain traditional. Jadi orang-orang naik-naik, manjat-manjat ke atas, dilihat secara manual dan long and tedious in the Philippines. It also does not provide real-time and accurate data. This is a real problem. Kalau saya jadi investor, wah ini cakep banget. Especially in terms of technology, wah banget nih. Dia bisa mengefisiensi inspeksi dari structural karena sekarang it's done manually. What is the context? Yeah, building. What is the alternative? Manual. Who's the customer? Structural engineer, contractor, structural building analysis. Emotional impact, comfort dan easy kalau misalnya dilakukan. Reduce workload, terus time reduce to 1 day. Terus alternative, long duration, tedious, and take many people to do. Jadi labor intensive ya. Problem interview, dia interview kira-kira berapa? 50 orang. Terus online interview, terus negatif, positif, terus rate-nya, terus average response 67% saying that there's a real problem. This is enough, tapi nggak ada pie chart, ditulis Google Form, tapi mungkin jadi 50 is quite a lot, which is interesting. What is the sum? Jadi dia ngitung secara dolar. Jadi di billion dollars for the TAM. Terus jatuhnya ke million, the number regulated license contractor. Jadi dia logikanya melalui license contractor. Terus SOM-nya adalah service-nya 3.8 million. Terus dari situ market size-nya dia potong lagi sehingga diambil 10%, 1.5 million. Jadi marketnya, jadi yang dia capture adalah 1.5 million. Who is his customer? His customer is Chief Procurement Officer. So, jadi si yang supplier, yang megang supplier. Jadi goals-nya detail oriented, forward thinking, technology savvy, procurement innovative. Jadi difficult in finding reliable high tech. Frustrasi dia nggak bagaimana dia mau. Mario de la Cruz is a seasoned procurement officer with over 20 years. Jadi semua bahasanya bagaimana dia memasarkan produknya dia melalui bahasa procurement. Jadi nggak bisa bahasa TikTok atau bahasa apa, unless this procurement is young guy, which is he probably looks at TikTok. Wah, ini cakep banget nih pakai drone bisa inspeksi. Dan eksa. Oke, apakah ada yang mau share sedikit mengenai interview mereka? Kemarin saya dapat very good, terus saya forwardin. Kalau misalnya mahasiswa di sini ada yang mau saya forwardin ke network saya, ya silakan
bisa-bisa aja gitu. Siapa yang mau share interviewnya pakai gimana? Nggak usah udah jadi, tapi ceritain aja bagaimana kalian melakukan sehingga partisipan lain, mahasiswa lain bisa belajar dan nggak buang waktu gitu. Halo, Permisi Pak, yes, apakah saya boleh bisa tadi silakan. share interviewnya? Mau di share screen hasil interviewnya atau gimana Pak? Ya, share screen interviewnya kalau bisa. Oke, sebentar ya Pak. Apakah sudah terlihat? Yes, ya. Oke, jadi tim saya kemarin sudah melakukan interview lewat dengan menggunakan metode Google Form, Pak. Jadi di Google Form itu berisi pertanyaan-pertanyaan. Ya. Sebentar, saya sekalian share pertanyaannya. Untuk pertanyaannya sebagai berikut, Pak. Jadi kami mencari narasumber yang pernah mengalami masalah pada kendaraan mereka di jalan dan mengalami kesulitan buat reach out bengkel atau keluarga atau kerabat ya gitu Pak. Ya. Ini hasil interviewnya ya? Iya Pak. Keren banget. Gitu. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan Pak. Jadi mungkin sedikit menjelaskan Pak. Tim saya ini ingin membuat layanan bernama Autoklik, di mana Autoklik ini itu menjadi penghubung antara montir atau bengkel terdekat dengan customer, Pak. Jadi sistemnya seperti Gojek. Jadi customer yang menggunakan Autoklik ini bisa reach out montir atau bengkel terdekat ketika mengalami masalah pada kendaraan mereka. Jadi di aplikasi ini sistemnya kita bisa chat montirnya, terus melaporkan kendala apa yang terjadi pada kendaraannya, terus nanti melalui informasi yang diterima oleh montirnya bisa menentukan apakah montir tersebut perlu datang ke tempatnya dan memperbaiki langsung di tempatnya atau menawarkan jasa atau layanan direct seperti itu Pak ke bengkel. Kayak gitu. Terus fitur keduanya itu ada fitur pembanding harga. Jadi berdasarkan hasil interview lewat formulir ini, ada beberapa customer yang mengalami seperti kenaikan harga di luar ekspektasi mereka. Jadi istilah kasarnya kayak ditembak harganya gitu loh Pak. Ya. Nah, ini terjadi kepada orang-orang yang nggak terlalu mengerti dengan harga layanan atau spare part. Seperti itu sih Pak. Dan ada satu customer juga yang menceritakan bahwa ketika dia membawa kendaraannya ke bengkel, montir di bengkel tersebut memberikan layanan melakukan layanan yang tidak diminta. Jadi waktu itu dia cuma mau ganti ban kalau nggak salah, mau ganti ban dan mengganti lampu, tapi montirnya itu juga kayak memoles lampunya gitu, jadi dikenakan biaya yang lebih mahal kayak gitu. Nah, jadi Autoklik ini hadir buat kayak mengurangi kendala-kendala seperti itu juga sih Pak. Ya, ini interviewnya cukup komplit dan cukup advance. Sebenarnya at this stage interviewnya hanya untuk validasi problemnya. Tanya harga nanti untuk mobil atau motor atau dua-duanya? Untuk keduanya Pak, dan untuk motor konvensional yang bensin gitu, sama untuk yang listrik. Oh, yang untuk elektrik juga masuk? Iya Pak, cuman untuk kendaraan yang listriknya cuman baru ada dapat satu narasumber sih Pak. Untuk apa? Untuk kendaraan listriknya cuman ada satu narasumber. Ya. Karena biasanya motor listrik itu tergantung sama produknya dan produknya reluctant untuk dibetulin sama orang lain karena dia pengen lihat monopol dan dia pengen lihat mesinnya kerusakan atau produknya dia sendiri. Ya. Ini sangat bagus sekali karena memang banyak
problem-problem dengan perbaikan mobil ya, dan saya rasa kalau misalnya ini bisa jadi mulai dari kecil aja, nggak usah jauh-jauh, your region, your daerah aja. Dan apa sih ini problemnya? Problemnya adalah supply sama demand. Problemnya adalah tukang bengkel, no anything else, sama yang punya mobil atau yang punya vehicle. Nah, tukang bengkelnya harus dikurasi harus dikontrol, harus ditanyain. Kayak driver Gojek kan juga dikontrol ya. Sekarang mungkin less, tapi dulu waktu pertama kali dilihat KTP-nya, dilihat semuanya, dilihat macam-macam ya, terus bisa dibantu. Ini kalian bisa kurasi bengkelnya. Nah, antara bengkel mobil dan bengkel motor itu lain loh. Bengkel mobil lebih sophisticated, bengkel motornya. Apakah nggak mulai dulu dari motor? Apakah mulai dari mobil atau mobil spesifik, misalnya Toyota atau yang lain, jangan dulu. Hanya untuk tes, terus nanti berkembang. Nah, jadi strateginya adalah bagaimana jangan mulai big dengan problem yang big, cutin masalahnya sehingga bisa di-tackle dengan startup. Terus ini ada masalah aplikasi juga. Nanti aplikasinya ini persis kayak Gojek. Ini aplikasinya persis kayak Tokopedia, nggak ada beda. Karena supply sama demand. Jadi ada beberapa orang yang punya masalah, yang klik, wah saya rusak ini, terus kasih description-nya juga harus yang standar ya, karena motor, otomobil itu aja yang rusak. Misalnya kategorinya itu nanti orang-orang tertentu bengkelnya bisa lihat, wah ini kerusakan di sini. Tapi at this stage of milestone, Anda itu hanya perlu apakah benar nggak orang ini. Jadi kalau misalnya Anda interview 50 orang, 90% atau 81,5% yang akan jawab bahwa ini kalau misalnya males terusin sendiri ya kita ketemu sama Toyota, terus jadi branch Toyota, nggak jadi masalah. Atau sendiri jadi company Anda ya juga nggak masalah juga. Anda kerja sama Toyota, sama brand-brand lain, dan persiapkan untuk ke electric vehicle. Sekarang kan option. Jadi sangat challenging dan bagus ini. Ya. Thank you. Ada ini enggak? Contoh lain bagus sekali. Go ahead. Terima kasih, Pak. Ini udah ngocil. Ada lagi enggak? Ini nggak tahu kenapa. Bukan bintitan tapi kan cuma. Ya, ada yang mau kasih tahu apa presentasi mengenai share mengenai ini mereka? Halo. Ada lagi yang mau kalau misalnya nggak usah centrongin tapi ceritakan aja pakai apa aplikasinya? Paling nyiapin buat besok. Ya SBI. Kakak jadi PJ-nya. Jam berapa? Halo Justina. Jam 10 sampai jam 12. Cahaya gimana Cahaya? Justina gimana Justina? Udah interview. Jadi kita di sini bukan jual produk atau jual service, tapi kita memvalidasikan memang ada masalah. Kalau tadi memang antara bengkel dan mobil itu atau motor itu memang ada masalah karena bengkel itu banyak, dan kalau pakai platform itu bisa di-curated, harganya juga bisa dikontrol. Kayak Gojek, kalau misalnya kita ke satu tempat itu udah sama Google Map kan dihitung. Jadi udah dikonfirmasikan. Nah, sama ini kalau misalnya bikin platform itu bisa lebih trustable gitu. Nah, memang saya melakukan aktivitas ini di Indonesia dan di Filipina. Di Filipina juga persis ada orang-orang yang mirip-mirip kayak begitu, bikin platform itu. Di TS ada dosen yang juga mirip-mirip dari teknik mesin, dia juga mirip-mirip kayak begitu.
Jadi dia pikir bahwa bengkel-bengkel ini orang-orang ini banyak ada kebutuhan mobil dan ada kebutuhan bengkel, bengkelnya juga banyak. Terus saya bilang ini bukan harus win-win, bengkelnya harus di upgrade, harus di trustable, terus harus di train, terus harus kerjasama sama industri mobil. Jadi semuanya win-win. Dan customer-nya juga dapat fair price, terus dapat solusi yang bagus dan segala-gala. Siapa yang mau share lagi kira-kira rata-rata? Halo? Jessica, gimana Jessica? Saya satu kelompok sama Justina, Pak. Kebetulan ya. Thank you. Siapa yang mau cerita sedikit mengenai apa? Mengenai validasi dari masalahnya? Halo? Rehan? Rehan? Ya Pak. Gimana? Udah interview, udah jalan belum? Kita mau ada rencana untuk interview offline gitu sih, Pak. Ya. Langsung, Interview Pak. langsung atau pakai Google Form? Maunya sih langsung gitu, Pak, face to face. Ya, harus banyak ya, harus lebih dari 10. Siap, Pak. Ya, oke. Nah, itu masalahnya gini, Pak. Ketika wawancara itu, misal problem kita ternyata nggak dibutuhkan banget, itu bisa di dengan tengah wawancaranya itu bisa kita twist gitu nggak, Pak? Misal kita arahkan ke produk lain yang kira-kira ada masalahnya yang masih mirip-mirip masalahnya, begitu bisa nggak, Pak? Bisa. Maksudnya itu namanya pivot. Jangan diarahkan ke produk lain. Kalau misalnya orang yang bilang dia nggak punya masalah itu, tapi dia tertarik sama produk lain, berarti masalahnya bukan itu. Cari tahu masalahnya apa. Kamu kok mau produk, saya tawarin ini produk, tapi rupanya produknya nggak memecahkan masalah kamu. Sebenarnya masalah kamu apa? Jadi sebenarnya problem Anda itu bukan produk, tapi problemnya adalah formulasi dari masalahnya nggak kena gitu. Nah, kalau misalnya nanti kalian mendapatkan, misalnya let's say kalian udah punya masalah ini, terus customer udah bilang, wah ini saya nggak punya masalah ini, saya punya masalah ini. Ya, kalian ambil masalahnya customer kalian yang baru di interview, let's say ada 10 orang kalian interview, 9 orang bilang, wah saya nggak perlu produk kamu karena nggak memecahkan masalah, tapi masalah saya begini. Ya, jadi kalian berarti pivot, ganti produk atau service yang memecahkan masalah customer kalian yang 9 customer bilang problemnya yang sama gitu. Paham nggak? Iya sih, Pak. Jadi intinya kalau ada kemiripan masalah berarti harusnya produknya dari masalah tersebut gitu ya. Ya. So, ya. Karena nanti kalian harus tulis masalahnya, ganti yang sebelumnya, ganti sama masalah yang baru. Oke, baik, Pak. Oke. Thank you. Cakep. Sudah jam 10.58. Bagaimana kalau kita di sini Pak Fahri ada nggak? Atau kita ada lagi yang mau tanya atau apa? Jadi minggu depan itu adalah prototyping ya, create value proposition, sama aja kata-katanya. Jadi kita prototyping. Jadi saya mohon minggu depan problem sudah dapat, interview validasi sudah dapat, sam ya udah cari juga. Tapi yang penting problem sudah dapat karena kita akan prototyping dan kita akan bikin produk atau service sesuai dengan masalah yang kita ada. Ya. Jadi minggu depan kita prototyping, setelah minggu depan baru presentasi milestone 1. Jadi minggu ini atau minggu depan itu harus selesai interviewnya, harus selesai problem statement-nya, sehingga nanti kalau misalnya mau mulai milestone 1 secara keseluruhan, nggak kewalahan cari-cari masalah, terus nanti nggak match, terus nanti nggak jadi ini. Ya. Oke. Terima kasih Pak Fahri, saya udah selesai dan mahasiswa juga
belum ada pertanyaan. Jadi minggu depan kita ketemu untuk prototyping atau create value proposition. Terus minggu depannya lagi baru presentasi its entirety, keseluruhan dari milestone 1. Terima kasih. Oke. Berarti cukup Pak Ade buat hari ini atau bagaimana Pak? Sebentar Pak, mau nanya Pak. Cukup ya. Dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Sebentar Pak, mau nanya. Ya. Pak, untuk nanti di milestone yang pertama, presentasinya, yang kita presentasiin berarti apa aja ya Pak? Yang milestone yang sudah saya kasih yaitu tim, terus problem statement, terus hari ini saya kasih lagi milestone week 2, di mana nanti tambahin persona yang ini. Saya share di sini aja ya kali ya. Jadi mahasiswa yang hadir dapat ini adalah milestone 2. Ya. Nah, minggu depan kan ada satu lagi. Nanti ada tambahan satu slide lagi, di mana kalian presentasi keseluruhannya. Jadi timnya harus gimana, who, why, what-nya ada, terus value proposition-nya ada, terus sum-nya ada. Itu semua milestone. Jadi intinya kalau misalnya di sini mahasiswa atau partisipan melakukan setelah kita presentasi, terus ditambahin bit by bit, itu nanti selama untuk presentasi mahasiswa nggak ada kerjaan. Tapi kalau misalnya hari ini nggak dikerjain, terus baru minggu depan dikerjain, kerjaannya banyak sekali karena dia harus mikir, wah ini saya harus interview, wah saya harus mikir nih solusinya apa nih. Jadi maka itu kita pelan-pelan, gradually building block namanya. Jadi kita bangun satu usaha, one step by step, supaya kalian tuh nggak kewalahan. And do it with fun gitu. Interview sekarang tadi udah yang mobil udah bagus banget. Terus yang interview yang barusan ini juga. Jadi pelan-pelan, tapi per hari ini tim itu udah harus jadi, karena tim itu kan dari permulaan udah ada kan. Jadi it's easy untuk masukin kata-kata dan taruh foto dan segala-galanya. Dan terus problem statement kan kira-kira bisa berubah. Minggu lalu, 2 minggu yang lalu isi, wah problem saya adalah begini-begini. Tapi ternyata setelah interview ganti. Ini barusan ada yang mahasiswa yang bilang demikian. Jadi itu proses dinamis dan terus jalan-jalan sehingga nanti untuk presentasi milestone 1 itu oke banget. Oke, terima kasih Pak Fahri. Any questions? Oke. Thank you. Terima kasih Pak Ade. Ada lagi dari teman-teman yang mau nanya? Cukup sepertinya ya Pak Ade. Ya, kalau cukup berarti bisa ditutup atau bagaimana Ya, Pak Ade? bisa tutup. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Ade Idris dan teman-teman semua untuk kegiatan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.